Ya, jadi dinasti politik itu kata dasarnya adalah ketika turunan kepemimpinan itu dilakukan secara turun temurun gitu. Politik tentu dia mesti rawat kroni baru. Jadi saya anggap aja Jokowi lagi bikin kroni baru atas keinginannya sendiri atau atas usulan dari kroni lama bahwa mesti ada kroni baru supaya kekuasaan itu bisa dialihkan nanti. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Heboh, peluang Iriana Jokowi nyapres pada tahun 2024. Video berisi larangan berpolitik, di mana disampaikan oleh Ibu Negara, Iriana Jokowi belakangan ini kembali beredar di media sosial. Dalam video tersebut, Iriana minta kepada anggota Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK untuk tidak berpolitik. Mengingatkan kepada ibu-ibu PKK bahwa ibu PKK ini di PKK tidak boleh berpolitik, jadi murni di kegiatan PKK. Tegas Iriana Jokowi dalam potongan video yang beredar pada hari Kamis 15 April. Dari penelusuran redaksi, pernyataan Iriana tersebut disampaikan saat menghadiri rapat koordinasi tim penggerak PKK se-Indonesia di Hotel Sultan Jakarta pada Selasa 10 April 2018 silam. Video larangan berpolitik oleh Iriana Jokowi ini sempat kembali beredar pasca nama istri Presiden Jokowi ini muncul dalam survei terkait Pilpres 2024. Dalam survei, hasilnya Lembaga Penelitian Masyarakat Milenium atau LPPM pada 26 Maret sampai dengan 8 April 2021, Iriana Jokowi menempati 2 terbesar tokoh wanita nasional yang dianggap layak dipilih bila Pilpres digelar hari ini. Nama Iriana Jokowi menjadi pilihan responden dengan tingkat keterpilihan 17,7%. Iriana menempati urutan kedua setelah Puan Maharani dengan 20,8%. Kata Direktur Eksekutif LPMM, Daniel Zafnat-Penea pada Rabu 14 April. Hasil survei LPMM terkait dengan tokoh perempuan yang berpotensi maju pada Pilpres 2024 ini memang cukup mengejutkan. Istri Presiden Jokowi, Iriana, menduduki peringkat kedua sebagai sosok yang berpotensi menjadi calon presiden pada tahun 2024 mendatang. Dalam survei LPMM, Iriana mengantongi elektabilitas 17,7%, berada di bawah Puan Maharani yang meraih 20,8%. Namun demikian, dalam pandangan pengamat politik Ujang Komarudin masih mengantongi elektabilitas yang cukup tinggi. Iriana sulit untuk masuk dalam bursa calon presiden pada tahun 2024. Hal ini sulit karena Iriana dianggap bukan merupakan tokoh politik, karena juga masih dianggap ibu rumah tangga, kata Ujang kepada kantor berita politik RMOL pada hari Kamis 15 April. Sementara soal Puan Maharani, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review ini berpendapat, sang ketua DPR RI itu juga belum cukup dikenal oleh masyarakat Indonesia. Termasuk Puan, walaupun tokoh politik namun masih belum laku di mata publik. Jadi tokoh-tokoh perempuan tersebut harus mampu membuktikan diri. Sosok Iriana sendiri menjadi pilihan saat responden survei LPMM disuguhkan simulasi tokoh wanita nasional yang dianggap layak untuk dipilih bila Pilpres digelar pada hari ini. Survei LPMM itu digelar pada 26 Maret sampai dengan 8 April 2021. Makin meluaskan dinasti politik, Iriana Jokowi disebut-sebut akan nyapres di tahun 2024. Hasil survei Lembaga Penelitian Masyarakat Milenium LPMM terkait dengan tokoh perempuan yang berpotensi maju pada Pilpres 2024 memang cukup mengejutkan. Istri Presiden Jokowi, Iriana, menduduki peringkat kedua sebagai sosok yang berpotensi menjadi calon presiden pada tahun 2024 mendatang. Dalam survei LPMM itu, Iriana mengantongi elektabilitas 17,7%, berada tepat di bawah Ketua DPR Puan Maharani, di mana Puan Maharani sendiri meraih 20,8%. Namun, pengamat politik Ujang Komarudin mengatakan bahwa meskipun mengantongi elektabilitas yang tinggi, Iriana sulit untuk masuk dalam bursa calon presiden 2024.
Hasil survei dari LPMM ini memang menempatkan ibu negara Iriana Jokowi menjadi capres terkuat kedua dari kalangan perempuan. Hal itu pun kemudian direspon oleh relawan Jokowi Mania atau Joman. Meskipun begitu, Joman sendiri belum terlalu yakin dengan temuan survei LPMM, di mana yang ia merilis Iriana Jokowi memiliki elektabilitas 17,7% sebagai calon presiden 2024 terkuat kedua dari kalangan perempuan. Kadang-kadang antara mendukung dan menjerumuskan beda tipis, harus hati-hati. Begitu kata Ketua Relawan Joman Immanuel Ebenezer pada hari Kamis 15 April. Namun demikian, jelas Noel, sapaan akrab Immanuel, sah-sah saja jika Iriana melanjutkan kepemimpinan Presiden Jokowi. Jokowi sudah 2 periode maka tidak bisa mencalonkan lagi. Dan kalau Iriana mencalonkan diri itu mengikuti demokrasi plus tidak ada yang melanggar konstitusi. Ditambah Ibu Iriana adalah orang terdekat Pak Jokowi, dia sangat paham kerja suaminya. Menurut Noel, hal ini juga bisa dilihat sebagai peluang mengawal nawacita Jokowi. Jangan sampai nawacita hanya menjadi omong kosong. Pernah terjadi tapi tak bisa dirasakan. Nawacita katanya harus benar-benar jadi catatan sejarah yang bisa dirasakan, makanya harus dikawal. Intinya, selama masih sesuai dengan mekanisme demokrasi dan tidak melanggar konstitusi, siapa saja anak bangsa bisa mencalonkan diri. Presiden itu pilihan rakyat, bukan pilihan Jokowi, dan tidak bisa Jokowi menunjuk istrinya. LPMM sendiri merilis survei terbaru Rabu 14 April, Ibu Negara Iriana menjadi capres terkuat kedua dari kalangan perempuan. Hasil survei LPMM yang digelar pada 26 Maret sampai 8 April 2021 memberikan hasil yaitu yang pertama Puan Maharani, 2 Iriana Jokowi, 3 Sri Mulyani, 4 Hovifah Indar Parawansa, 5 Tri Risma Harini. Dari 2.000 responden yang diwawancarai melalui sambungan telepon, sebanyak 14,1% tidak memilih. Hasil survei LPMM terkait dengan tokoh perempuan yang berpotensi maju pada Pilpres 2024 ini memang cukup mengejutkan. Istri Presiden Jokowi, Iriana, menduduki peringkat kedua sebagai sosok yang berpotensi menjadi calon presiden pada tahun 2024 mendatang. Dalam survei LPMM, Iriana mengantongi elektabilitas 17,7%, berada di bawah Puan Maharani yang meraih 20,8%. Namun demikian, dalam pandangan pengamat politik Ujang Komarudin masih mengantongi elektabilitas yang cukup tinggi. Iriana sulit untuk masuk dalam bursa calon presiden pada tahun 2024. Hal ini sulit karena Iriana dianggap bukan merupakan tokoh politik, karena juga masih dianggap ibu rumah tangga, kata Ujang kepada kantor berita politik RMOL pada hari Kamis 15 April.